kalau dia mengamuk jadi tsunami. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi Kayangan Lombok Utara. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini kok pada bawa bendera Palestina semua ini. Tapi uniknya bendera Palestina ada gambar, saya sangka gambar Presiden Palestina, rupanya gambar Ustadz Abdul Somad. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata saudara saya yang ada di Lombok Utara tidak hanya memikirkan kaum muslimin muslimat, sampai saudara yang ada di Palestina pun dipikirkannya. Begitulah hebatnya persaudaraan. Mudah-mudahan kita senantiasa dipersaudarakan Allah dalam la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Saya sangka drone, rupanya layang-layang. Drone kita sudah menyala di atas, lambaikan tangan ke atas. Kira-kira agak setengah jam lah. Masya Allah. Lambaikan sampai diputar kanan kiri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Cukup, sudah cukup 1 menit untuk diupload di TikTok. Tolong nanti admin dari drone dikirimkan video 1 menit solawat. Inilah solawat di Lombok Utara. Allahu Akbar. Supaya media sosial, internet, FB, TikTok, grup WhatsApp, itu semuanya, Instagram menjadi media dakwah dalam langkah amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai Bapak Ibu nanti membuka TikTok, membuka Instagram, isinya semuanya ulat sama cacing joget-joget. Insya Allah sekarang ada sesuatu yang baru. Polri kita suaranya Masya Allah, tabarakallah. Masyarakat melimpah ruah padahal panas terik. Ini panitia ini persiapannya luar biasa. Kalau ada yang pusing kepala, sakit-sakit, jangan cemas, kanan kiri ambulans sudah siap. Hai guys, Masya Allah. Tema kita sekarang Bismillahirrahmanirrahim, tabligh akbar. Dengan semangat Hari Raya Idul Fitri, kita rajut kebersamaan, tingkatkan ukhuwah Islamiyah di bumi Tiok Tata Tuna. Idul Fitri, Id artinya hari raya, Fitri artinya makan. Yang sebelumnya kita tidak makan, tidak minum, maka pada saat hari raya Idul Fitri kita kembali makan. Makanya tidak boleh berpuasa pada tanggal 1 Syawal, pada tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, 12, dan 13. 5 hari ini sehebat-hebatnya orang Islam, setakwa-takwanya, seabid-abidnya, sebanyak ibadah, haram berpuasa. Karena Idul Fitri adalah hari raya dirayakan dengan makan. Hari raya nggak makan. Bapak Ibu sudah makan? Yang bilang belum makan malam. Yang bilang sudah makan siang. Banyak orang menduga Ustadz Somad ini kurus karena tidak makan. Saya ini kurus bukan karena puasa, bukan karena tidak makan, tapi kenapa? Memang sudah takdir. Ada dokter, dia sangat sayang sama saya. Ustadz Somad, saya kasihan ngelihat Ustadz ini kok kurus sekali. Saya mau kasih tips Ustadz biar beratnya ideal supaya lebih berwibawa. Gimana caranya Pak Dokter? Minum susu kental manis.
Pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Sudah saya coba 1 bulan, beratnya nggak nambah. Pak dokter, saya sudah minum, kenapa 1 bulan 3 kali sehari, sebulan 90 kali, kok berat saya nggak nambah? Berarti sudah takdir Pak Ustaz. Nggak usah pusing karena makan jadi gemuk, nggak usah pusing karena makan jadi kurus, yang penting sehat. Kalau dipikirkan omongan orang, sakit kepala kita, betul? Kita kurus, dibilangnya suami galak. Bapak kurus, dibilangnya stres menghadapi istri mak lampir. Ibu gemuk, diejeknya pertumbuhan itu ke atas bukan ke samping. Yang penting sehat. Insya Allah semua yang hadir ini kalau ada sakitnya diangkat Allah penyakitnya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Idul Fitri kembali makan, itu makna yang pertama. Hari raya, hari raya itu bukan siapa yang pakai baju baru. Hari raya itu laisal idu liman labisa jadid wa innamal idu liman ta'atuhu tazid. Hari raya bukan orang yang baju baru. Hari raya adalah orang yang iman dan taatnya bertambah. Mudah-mudahan dengan hari raya Idul Fitri bertambahlah keimanan dan ibadah kita, insya Allah. Amin ya rabbal. Sekarang kita di bulan apa? Bulan Syawal. Syawal itu artinya, saya pernah nanya, ibu, bapak, apa arti Syawal? Saya, Pak Ustadz, apa arti Syawal, bu? Suami saya. Ini nama pak suaminya Pak Ahmad Syawal. Mohon maaf kalau kebetulan namanya sama. Ada seekor onta, mulutnya dikerubungi lalat. Lalat mengerubungi ekor onta, mengerubungi lalat. Lalu onta menaikkan ekornya dari bawah ke atas untuk mengusir lalat. Bahasa Arabnya syawwalatil ibilu. Onta menaikkan ekornya ke atas. Jadi kalau begitu makna Syawal adalah naik. Jangan sampai bapak kasih nama Syawal artinya onta. Pulang dari sini nanti ibu manggil abang onta. Arti Syawal artinya menaikkan ekor ke atas. Ada timbangan, bukan timbangan duduk seperti di pasar, tapi timbangannya timbangan neraca. Tiang di tengah, satu di kanan, satu di kiri. Biasanya kalau kita nimbang, yang satu naik ke atas, yang satu turun ke bawah. Yang naik ke atas itu bahasa Arabnya Syawal. Jadi kalau arti Syawal artinya naik ke atas. Maka jangan heran kalau ada orang namanya Syawal, bawaannya mau ke atas. Ke atas berprestasi, insya Allah. Amin. Ibu kalau kebetulan ada yang hamil, mudah-mudahan anaknya laki-laki, kasih nama anaknya Syawal. Syawal apa namanya? Terserah. Syawal 1445 boleh. Nah, dari ekor onta naik ke atas Syawal. Timbangan yang naik ke atas Syawal. Ekor kucing ke bawah, ekor ayam ke bawah, ekor kambing ke bawah. Tapi ada satu hewan ekornya naik ke atas, ekor kalajengking. Pernah melihat ekor kalajengking turun ke bawah? Kalajengking mati. Ekor kalajengking naik ke atas. Orang Arab menyebut ekor kalajengking yang naik ke atas itu namanya Syawal. Berdasarkan 3 dalil tadi. Dari mulai ekor onta sampai timbangan sampai ekor kalajengking, maka makna Syawal adalah naik ke atas. Bahasa kitanya ada peningkatan. Sekarang saya tanya, jawabnya cukup dalam hati. Selama Syawal ini apanya yang meningkat? Ada 3 yang meningkat Pak Ustadz. Pertama, kolesterol. Yang kedua, berat badan. Yang ketiga, asam urat. Yang keempat, asam lambung. Yang kelima, diabetes mellitus. Insya Allah semua yang hadir ini sehat walafiat. Syawal meningkat, Idul Fitri, Id kembali, Fitri makan, Id hari raya. Kenapa? Karena kita berhari raya, kita mengucapkan minal aidin wal faizin.
minal aidin. Semoga kita semua orang yang berhari raya. Kenapa hari raya? Aidin, kembali kepada fitrah. Idul Fitri. Id artinya apa? Kembali. Fitri, kembali ke fitri. Siapa Fitri? Teman SMA Pak Ustaz. Ini nggak benar. Idul Fitri kembali kepada fitrah. Kita sebelumnya waktu lahir, orang Islam itu waktu lahir suci atau kotor? Ajaran Islam tidak mengajarkan dosa warisan. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Semua anak yang lahir dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa. Maka ketika kita berpuasa, kita juga bersih tanpa dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa otak, dosa hati, dosa jantung, dosa lisan, dosa mulut, dosa bibir, dosa lidah, dosa tangan, dosa kaki, dibersihkan di bulan Ramadan, bersih semua. Maka kita seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, tidak membawa apa-apa, bersih tanpa dosa, insya Allah. Amin ya Rabbal. Ini berhadapan dengan bayi-bayi yang baru lahir. Ini bayi-bayi semuanya. Ini memang lagi umur lucu-lucunya. Disuruh duduk nggak mau. Memang bayi begitu memang. Bayi bersih. Bayi kok berewo Pak Ustaz. Bayi kok kumisan. Itu casingnya aja besti. Di dalamnya adalah bayi. Mereka ini sesungguhnya adalah bayi-bayi yang terjebak di tubuh yang rapuh. Mereka adalah bersih semua. Ustaz mengatakan mereka. Memang Ustaz nggak baik. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad diampunkan semua dosa-dosanya. Iya. Matanya berkarat, berdosa. Masa Ustaz Somad pernah matanya berdosa? Ustaz kan nggak pernah melihat perbuatan yang haram-haram. Siapa bilang? Saya masuk naik pesawat. Berapa kali naik pesawat ke Lombok ini? Dari Pekanbaru ke Surabaya. 3 jam, turun di Surabaya, naik pesawat lagi ke Lombok, nggak tahu berapa jam, pokoknya tidur bangun baru sampai. Berapa kali Ustaz naik pesawat, nanti pulang begitu juga, dari Lombok ke Jakarta, dari Jakarta ke Pekanbaru, 4 kali naik pesawat. Itu dosanya berapa itu? Loh, naik pesawat kok ada dosa? Saya sudah berusaha untuk menjaga mata turun ke bawah, gak mau ngeliat apa-apa. Pas di pintu, nomor kursinya berapa? Mudah-mudahan Allah mengampuni mata Abdul Somad. Itulah mengapa Ustaz Abdul Somad kalau tausiah di mana-mana, dia berada di tengah. Dia tidak terlampau ke tempat laki-laki. Ada perempuan juga di sini. Dia juga tidak terlampau kepada perempuan. Ada juga laki-laki di sini. Padahal sudah dibuat pemisahnya. Bayi memang begitu. Dosa telinga, mendengar yang haram-haram. Tetapi selama di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang didengar semuanya kori-kori yang luar biasa. Kesan saya tentang Nusa Tenggara Barat, setiap acara korinya mantap luar biasa, suaranya luar biasa. Itu yang saya herankan, kenapa orang Lombok ini suaranya itu kalau ngaji melungking, kenapa suaranya nyaring? Sampai hari ini saya belum dapat jawabannya. Saya mencoba-coba menebak-nebak, mungkin karena makan ares. Mungkin nggak tahu juga. Nah, saya sudah coba beberapa kali makan, saya tes suara saya belum bisa melengking. Mungkin nanti efeknya mungkin seminggu setelah ini. Beruntunglah Bapak Ibu punya anak yang kori-kori internasional, sehingga anak cucu kita jaga. Mudah-mudahan ini kori-kori ini kita jaga sampai hari kiamat nanti insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Idul Fitri kembali makan, Idul Fitri kembali hari raya bahagia, Idul Fitri kembali kepada kesucian. Itulah makna Idul Fitri. Karena banyak juga ibu-ibu, bapak-bapak yang ditanya oleh anaknya, mama, ya, apa nama hari raya kita? Idul Fitri. Apa artinya, Ma? Gak usah tanya, banyak tanya, itu Yahudi Bani Israel. Udah dijelaskan Ustaz Somad kemarin, nak. Idul Fitri itu artinya 3. Apa artinya 3? Pokoknya 3 lah.
Mama udah lupa karena waktu itu waktu Ustaz Somad ceramah Mama kurang fokus. Waktu itu waktu yang jelaskan kami cuma kalau ketawanya lepas itu berarti bahagia, nggak ada utang itu artinya. Betul. Coba kalau orang dililit utang nggak bisa ketawa, ketawa pun baru ujung aja. Kenapa pas mau ketawa ingat panci belum lunas. Ini menunjukkan semuanya berbahagia insya Allah, amin. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain kepala, lain isinya, lain manusia, lain pikirannya. Ada orang yang berprinsip nanti tablik akbar saya mesti di depan, mesti melihat wajah Ustaz Somad dari dekat. Inilah mereka yang di depan. Dari jam berapa Ibu? Tadi jam 1. Allahu Akbar. Sekarang sudah jam 5. Selama 5 jam di sini bernilai amal soleh insya Allah. Tapi ada orang lain berprinsip tidak begitu. Saya nggak terlalu penting lihat Ustaz Somad. Yang penting saya nggak kepanasan. Itu yang diusuk-usuk saya. Hai guys. Semuanya, baik yang dekat maupun jauh, semua yang berangkat dari rumah tadi melangkahkan kaki. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Pulang dari sini bersih dari segala silap salah dan dosa. Ingat, yang bersih itu dari dosa, bukan jangan pulang dari sini besok datang nagih. Gimana utangmu? Kata Ustaz Abdul Somad sudah bersih dari utang. Saya nggak ada ngomong begitu. Allahumma ya Allah, innaka afuun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, cinta kepada maaf, fa'fu anna, maafkanlah kami. Mudah-mudahan Allah memaafkan segala silap salah dosa kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa tadi dikatakan bahwa Lombok Utara ini panas? Kan begitu kata Bapak Ketua Panitia tadi kan? Ustadz di Lombok Utara, Ustadz jangan kaget, jangan terkejut, panas, mataharinya terik. Alasan yang rasionalnya pertama mungkin karena di tepi pantai, karena pantai itu memang panas. Tapi ada alasan lain, karena nama bupatinya Matahari. Samsu itu kan matahari. Jadi jangan pernah khawatir mendung, dia akan panas terus. Semangat terus insya Allah, amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu yang hadir di majelis ini, bahagia tidak dihadiri oleh Bapak Bupati? Saya berbahagia, saya senang. Dikawal oleh Bapak Babinsa. Pandang ke kanan tentara, lihat ke kiri polisi. Masya Allah, sudah diambil foto tadi. Fotolah dari sana, tunjukkan Ustaz Somad dikawal polisi dan tentara. Mohon maaf ya, boleh saya bertanya? Ini Lombok Utara ini aman atau tidak aman? Aman. Tadi Pak Bupati mengatakan Ustadz Abdul Somad, Lombok Utara penduduknya 270.000 orang, 250.000 Muslim, yang 11.000 Buddha, yang 10 saudara kita dari Hindu. Tidak pernah terjadi konflik. Loh, kalau nggak pernah terjadi konflik, kenapa mesti ada polisi dan tentara? Kenapa mesti dipakai pagar besi di depan? Siapa yang akan menyerang saya? Baru saya paham, Ustadz Somad dikawal dan dipagar besi supaya selamat dari serangan emak-emak garis keras. Masyarakat Lombok, masyarakat Nusa Tenggara Barat ini militan. Ustadz tahu militan, tahu dari mana? Dari salamannya. Begitu salaman susah lepas, tarik di mana-mana, dari mulai Mataram, dari mulai Lombok, dari mulai pondok pesantren, di mana-mana kalau salaman susah lepas. Itu makanya saya begitu langsung dikawal. Saya cuma jadi nanti begitu pun mau pulang, tolong jangan katakan kami jauh-jauh datang mau jumpa Ustadz, mau salaman. Ustadz Somad itu ternyata seorangnya sombong, orangnya angkuh, nggak ngasih tangan. Bukan nggak ngasih tangan, takut copot. Insya Allah, walaupun kita tidak berjabat tangan, tapi kita hati kita selalu bersama. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang meningkat di bulan Syawal?
pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah 5 yang meningkat di bulan Syawal. Siap? Bisa diingat? Belum saya sampaikan. Yang pertama meningkat di bulan Syawal adalah la'allakum tattaqun. Yang pertama meningkat adalah takwa. Takwa itu artinya takut. Takwa itu takut istri tua. Takwa itu artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada manusia, manusia akan mati. Betul? Takut kepada polisi, polisi akan berani ngomong polisi. Takut sama tentara, tentara akan berani sama tentara. Takut sama ustad, ustad akan mati. Jagalah perasaan. Takut sama pejabat, pejabat akan astaga. Tapi kalau takut sama Allah, la ta'khudhuhu sinatun, dia yang tidak mengantuk, dia yang tidak tidur, yuhyi wa yumit, dia yang menghidupkan dan mematikan. Cukuplah takut kita hanya kepada Ustaz Somad, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Iya Pak, boleh saya nanya Pak Ustaz? Boleh. Tapi saya malu nih Pak Ustaz, tolong kita berdua aja. 4 mata ya Pak Ustaz, jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Apa namanya? Aduh saya segan Pak Ustaz. Iya apa namanya? Saya takut sama istri Pak Ustaz. Suami yang takut sama istri itu nanti kalau mati nggak kena azab kubur. Kenapa? Karena pas dia mati mau disiksa sama malaikat. Kata malaikat yang satu lagi, ini jangan kita siksa. Kenapa? Karena di dunia udah terlalu tersiksa oleh istri. Takut inya hanya kepada Allah. Makanya ketika khutbah Jumat, apa kata khotib? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Takut kepada Allah. Ini kadang kita kalau punya anak pas mau tidur malam, cepat tidur nak, cepat tidur. Kenapa? Ada hantu. Nah, akhirnya anak kita takut sama. Kalau istri tidak takut sama suami, suami mengajak takut pada Allah, istri tidak sholat, istri tidak menutup aurat, istri tidak baca Quran, berarti selama ini bapak punya istri suster ngesot. Kalau ibunya sudah baik, jilbabnya panjang, tapi tidak takut sama Allah, suaminya nggak takut sama Allah, berarti selama ini ibu menikah sama genderuwo. Suaminya takut sama Allah, istrinya takut sama Allah, anaknya pun insya Allah anak-anak yang bertakwa. Apa itu takwa Pak Ustadz? Takwa menurut etimologi, takwa menurut terminologi, takwa menurut istilah, takwa menurut bahasa, ribet, jelimet, sulit, susah, payah. Kalau mau takwa, tahu takwa, apa itu takwa? 30 hari kemarin di Ramadan kita sudah diajarkan takwa. Air minum itu halal apa haram? Nasi halal apa haram? Sate halal apa haram? Istri halal apa haram? Istri siapa? Makanannya halal, minumannya halal. Jam 1 siang, apakah ada orang Lombok Utara yang mau makan dan minum? Itulah namanya takwa. Datang orang bertamu ke rumah ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kabarnya anak si anu, suami si anu, suami. Ibu akan mengatakan, shh. Kenapa dia tidak mau? Itulah takwa. Dia takut puasanya rusak, pahalanya hilang. Shh, pulang, jangan. Nanti habis tarawih. Betul? Betul pula. Itulah takwa itu yang luar biasa. Maka kita bawa takwa yang di bulan Ramadan kemarin, kita bawa ke kantor bupati, kita bawa ke kantor gubernur, kita bawa ke kantor Polres, kita bawa ke kantor Dandim dan Ramil, kita bawa ke keluarga. Insya Allah kita selamat dunia akhirat, insya Allah, amin ya rabbal. Doakan supaya yang ceramah ini termasuk orang yang bertakwa. Jangan cuma pandai ngomong ceramah aja.
Doakan supaya suami-suaminya jadi suami yang bertakwa. Ibu kalau tahajud malam, doa kuat-kuat. Apalagi kalau suaminya tidur, doa biar dia dengar. Ya Allah, jadikan suamiku ini bertakwa. Selamatkan kami dunia akhirat, jangan sampai dia dilarikan pelakor. Siap? Siap-siap Bapak, nanti malam mereka. Mestinya mereka bangun malam itu karena suami yang bertakwa. Mereka lah yang membangunkan ibu di waktu malam, mengambil air. Wake up my darling, wake up my darling, wake up my black sweetie. Black artinya hitam, sweetie artinya manis, hitam manis. Jangan mau dibilang hitam manis, hilang manisnya tinggal. Cerita masalah hitam, apalagi kena panas terik, ini nampaknya kelihatannya rusak skincare saya. Ustaz Abdul Somad belum kena panas memang sudah hitam. Gak usah masalahkan masalah warna kulit, gak usah ribet dengan masalah cahaya matahari. Orang Barat, orang Amerika, orang Eropa, orang Inggris, Perancis terbang ke Bali, terbang ke Lombok, berjemur di tepi pantai biar supaya kita belum berjemur sudah. Kenapa kita mesti risau? Yang kita risaukan adalah tidak ada rasa takut di dalam hati. Nggak takut buat maksiat, takut miskin, takut susah, takut melarat. Padahal rezeki dari Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Takut pensiun, nanti anak makan apa? Akhirnya korupsi, akhirnya riba, akhirnya makan haram. Alhamdulillah Pak Ustadz, persiapan pensiun saya sudah siapkan kos-kosan Pak Ustadz. Berapa banyak Pak? 100 pintu Pak Ustadz. Berapa sewanya? 1 pintu 1 juta 1 bulan. Kos-kosannya pakai AC, kamar eksklusif VVIP, very important person. Berarti 100 pintu punya Bapak. Ya perkiraan 1 bulan 100 juta lah uang masuk Pak Ustadz. 100 pintu, ya udah siap semua, baru pintunya aja Pak. Takut gak makan, takut susah, takut melarat. Yang paling penting adalah takut masuk neraka jahanam, takut kena azab kubur, takut mati su'ul khatimah, takut mati murtad, takut anak tidak beragama, takut istri tidak solihah, takut anak perempuan tidak menutup aurat. Ini tausiah Ustadz yang keberapa? Ini tausiah saya yang ke berapa ini ya? Yang ketiga ini. Tadi pagi dengan paguyuban muslimah. Setelah itu tadi di pondok pesantren. Setelah itu sekarang di Lombok Utara. Mestinya karena panas, tausiah yang ketiga, suara sudah habis. Mestinya saya tausiahnya slow aja. Marilah kita takut kepada Allah. Marilah kita bertakwa. Tapi kenapa Ustadz ini tausiah yang ketiga kok berapi-api? Ya kena panas. Ternyata kalau kita berada di depan orang yang semangat, kita pun juga jadi ikut. Kalau kita berteman dengan orang yang bertakwa, kita juga jadi ikut. Kalau berteman dengan orang yang suka cerita aib orang lain, kita juga jadi ikut. Jangan. Kita jaga diri kita. Doakan semuanya menjadi orang yang bertakwa. Sallallahu ala Muhammad. Kenapa Ustaz Somad ini sebentar-sebentar berselawat? Pokoknya kalau drone sudah datang berselawat. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Yang pertama meningkat adalah takwa. Yang kedua meningkat adalah sodako. Kenapa yang meningkat itu sodako? Karena selama sebulan kita sudah merasakan lapar.
Ketika jam 1, jam 2 siang melihat lautan di pantai Lombok Utara seperti cincau. Rasanya air laut itu kalau ditelan tidak hilang haus. Betul? Melihat ibu-ibu berwarna jilbab merah, rasanya mau dikunyah aja seperti semangka. Sore-sore pergi ke pasar, beli cendol, beli es, beli makanan, beli bakwan, beli mie goreng, semua mau dimakan. Tapi begitu sampai ke rumah terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk 2-3 butir kurma, masuk 2-3 teguk air. Apa kata istrinya? Lihat itu bang, lihat itu, tengok makanan gak dimakan. Iya betul juga ya, besok tiang gak beli makanan lagi. Tapi apa yang terjadi? Besok sore diulang lagi. Kenapa? Karena manusia punya penyakit namanya demensia. Demensia itu hanya mampu mengingat 20 jam. Masuk menit yang ke 24 jam langsung error, hang, lupa langsung. Insya Allah kita semuanya ingat lapar. Bagaimana laparnya fakir miskin? Tidak ada batasnya. Hari ini lapar, nanti malam lapar, besok lapar, sampai tidak tahu kapan dia akan makan. Kita laparnya hanya sampai azan maghrib. Kamu kelihatannya, alhamdulillah Pak Ustadz, saya tadi sudah, ya seperti ceramah Ustadz, 1, 3, 5, saya sudah makan 3, 5 butir kurma, 5 kotak Pak Ustadz. Kalau lapar menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Tapi kalau lapar menyentuh lambung, nasi tinggi membumbung. Boleh untuk update status besok. Kalau lapar menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Kalau lapar menyentuh lambung, nasi tinggi membumbung. Insya Allah semua jamaah yang hadir ini laparnya sudah menyentuh hati, akhirnya ringan tangannya bersolawat, bersodakoh. Insya Allah bersodakoh. Ustaz, saya masih bingung ini, bagaimana cara membedakan antara infak, zakat, sodakoh? Kalau zakat itu wajib. Kamu udah bayar zakat? Saya berzakat setiap tahun, gak pernah absen tiap tahun zakat Pak Ustaz. Berapa zakatnya? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah. Yang dimaksud ini adalah zakat harta. Kalau dilihat dari tatapan wajahnya, ini bapak ibu ini kalau saya lihat-lihat ya, mungkin tabungannya di Bank Syariah Nusa Tenggara Barat ini minimal per orang 100 juta gitu. Tapi dari bunyi aminnya kayak nggak yakin gitu. Amin. Bila uang Anda di atas 85 gram emas, 85 gram emas kalau dirupiahkan sekarang 1 gram emas sekarang itu sekitar 1 juta berapa gitu, tapi karena kita udah lama kenal ya 1 juta aja lah. 85 gram emas 1 juta berarti 85 juta. Berarti uang di atas 85 juta sudah kena zakat. Bila uang Anda 100 juta, berapakah zakatnya? Memang bayi gitu, susah jawab memang. Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. Kalau 100 juta, zakatnya 2,5%, berarti zakatnya 2,5 juta. Tapi kalau dilihat dari yang sebagian ini tabungannya kelihatannya 1 miliar. 1 miliar berarti zakatnya 25 juta. Rajin sodako, ada anak yatim sodako, ada fakir miskin sodako, ada acara sodako, tapi tidak bayar zakat. Ini tidak benar, karena zakat hukumnya wajib. Sedangkan fakir miskin yatim ini hukumnya adalah sunat. Masya Allah, tabarakallah. Saya sangka sodako, rupanya kue kotak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, setelah bayar zakatnya kemana? Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Utara. Siap? Ustadz, kalau saya bayar zakat ke Basnas, bagaimana dengan sepupu saya? Bagaimana supir saya? Bagaimana security saya? Bagaimana karyawan saya? Bagaimana buruh saya? Kalau kita bayar sendiri,
Lalu Basnas siapa yang menghidupinya? Satu batang, satu lidi tidak bisa membuat apa-apa. Tapi kalau sapu lidi, bapak, ibu, adik, abang, kakak, saudara, saudari semua bayar zakat ke Basnas, maka insya Allah semua bisa tertolong. Anak yatim, fakir, miskin. Ara'aitalladzi yukazzibu. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Pendusta agama bukan yang ngejek agama. Yang ngejek agama itu kafir. Pendusta agama adalah fadzalikal ladzi yad'ul wala yahuddu ala ta'amil. Orang Lombok Utara uangnya banyak. Ustaz, ini dari mana tahu uang banyak? Itu mobilnya mewah-mewah. Mobil yang paling mahal sekarang itu yang pintunya 2. Di sini itu pintu 2 truk. Mudah-mudahan semua rezeki yang hadir ini melimpah ruah, supaya bisa membayar zakat, infak dan sedekah. Itu namanya zakat. Lalu kemudian yang infak apa Ustaz? Infak itu adalah uang. Kasih semen, infak. Kasih duit, infak. Kasih batuan, batu bata, infak. Itu namanya infak. Kalau sedekah Pak Ustaz? Sedekah yang paling ringan. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Yang bisa bayar zakat ada nisab, bayar zakat. Yang nggak bisa bayar zakat kasih uang. Yang nggak bisa kasih uang, makanya kotak itu dibuat namanya kotak infak, jangan kotak sedekah. Karena kalau kotak sedekah pas lewat karena senyum juga sedekah, tasbih juga sedekah, likulli sulama minkum sedekah. Itulah adilnya Allah. Yang pejabat, yang orang kaya, yang uangnya banyak, dia berinfak. Tapi yang tidak punya uang, dia bersedekah. Saya Pak Ustadz nggak bisa ngasih uang sedekah, senyum pun nggak bisa. Laut kan dekat kan? Maksudnya Pak Ustadz, ya masuklah ke dalam. Itu apa guna hidup di atas dunia? Senyum aja pun nggak mau. Apalah susahnya senyum? Ternyata mengkerutkan wajah. Ini kenapa drone ini nggak pergi-pergi dari tadi? Macam nggak ada tempat lain. Ternyata untuk membuat wajah tersenyum dengan membuat wajah mengkerut, energi yang banyak diambil. Mubazir energi adalah mengkerutkan wajah. Maka senyumin aja. Setuju? Buat lingkaran bulat, kasih mata 2, ada hidung di tengah, ada huruf U. Keep your smile. Sekarang siapa yang ngajarkan senyum? Orang barat. Padahal senyum adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi senyum juga ada pada tempatnya. Ibu kalau mau senyum sama suami, jangan sama suami orang. Ini kadang banyak ibu-ibu ini bersolek, tersenyum pakai bedak, pakai lipstik, pakai pincu. Tapi untuk suami orang, kalau depan suami orang, hai. Kalau sama suami sendiri, masuk. Dan itu tidak ada di Lombok Utara. Itu adanya di planet Mars. Yang di sini baik-baik semua. Begitu juga dengan bapak-bapaknya. Bapaknya pun tersenyum dengan istrinya, jangan dengan istri orang. Ini kalau dengan istri orang, oh masya Allah. Tapi kalau dengan istri rumah, wajahnya macam jeruk purut diinjak gajah satu kebun binatang. Tapi kalau dilihat dari wajah jamaah ini semua orangnya baik-baik dan mudah tersenyum semua insya Allah. Yang paling penting masalah senyum ini diperhatikan adalah ada orang. Jangan sampai senyum gak ada khawatirnya ada yang ngintip. Kamera CCTV, dia heran ini senyum sama apa? Rupanya senyum sama Nyi Blorong Sundil Bolong. Insya Allah kita semua sehat walafiat zahir dan batin. Amin ya rabbal. Meningkat takwa, amin. Meningkat sedekah, amin. Yang ketiga, meningkat sholat. Sholatnya meningkat. Kenapa sholatnya meningkat? Karena di malam Ramadan dia sudah tarawih 20 rakaat, tambah witir 23 rakaat, tambah malam tahajud 8 rakaat, sholat sunat tasbih, sholat sunat duha, sholat sunat witir, sholat sunat isyraq, sholat sunat awabin, sholat sunat hajat, sholat sunat mutlak.
maka setelah Ramadan ibadah sholatnya meningkat. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah meningkat ibadah sholat saya Pak Ustadz. Tadi subuh 3 rakaat. Mana boleh ditambah, itu namanya bid'ah dolalah. Yang ditambah itu adalah sholat sunat. Usolli sunnatal hajat, supaya cepat bayar hutang lillahi ta'ala. Sholat sunat hajat usollinya nggak usah kuat-kuat, khawatir tahu tetangga sebelah. Kalau kuat-kuat dia ngomong, aku banyak juga. Usolli sunnatal hajat, ya Allah, kalau memang dia jodohku, ini hajat supaya dia jadikan jodohku. Kalau memang dia bukan jodohku, matikan jodohnya. Apa ini? Ini bukan sholat minta sama Allah, ini memaksa Allah untuk mengikuti kemauan dia. Maka kita sholat minta kepada Allah. Alhamdulillah Ustadz Somad, dulu sebelum Ramadan suami saya nggak sholat, sekarang setelah mendengar ceramah Ustadz sudah sholat Pak Ustadz. Sholat apa Bu? Idul Fitri. Sholat yang ditinggalkan tidak bisa ditebus dengan istighfar. Sholat yang tinggal tidak bisa ditebus dengan haji dan umroh menangis di pintu Ka'bah. Sholat yang tinggal tidak bisa ditebus dengan infak dan sedekah. Sholat yang tinggal mesti diganti dengan sholat qadha. Qadha yang cuci tangan itu Pak Ustadz, itu qadha. Sholat qadha. Habis sholat maghrib qadha, usolli fardal maghribi salasa raka'atin qadhaan. Habis isya qadha, usolli fardal isya arba'a raka'atin qadhaan. Habis subuh qadha, usolli fardal subhi raka'ataini qadhaan. Tapi jangan di masjid kalau habis subuh. Dan habis subuh usolli fardal subhi raka'ataini qadhaan. Semua orang tetangga ngelihat di belakang, siapa itu? Aliran sesat. Siapa yang diikutnya? Ustadz Somad. Saya juga yang kena. Dilaksanakan di rumah. Tapi kalau zuhur gak apa-apa di masjid. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadhaan. Selesai sholat ditanya sama teman, kau tadi sholat apa? Ya sholat. Kok 4 rakaat? Gak usah kau urus sholat aku, urus aja sholatku. Begitu caranya untuk menutupi kekurangan kita. Biar supaya orang gak nanya kita, maka kita sering marah. Detailnya MM, mudah marah, marah-marah. Mohon maaf yang detailnya MM, jangan tersinggung. Betapa kabulnya doa saudara saya di Lombok Utara. Tadi kepanasan, sekarang angin bertiup, matahari mulai akan tenggelam dan angin bertiup kencang. So sweet. Jangan tinggalkan sholat. Suami saya memang membangunkan saya tiap malam Pak Ustadz. Untuk sholat tahajud Bu? Enggak, nonton bola minta buat kopi. Suami saya memang membangunkan saya tiap malam Pak Ustadz. Untuk ngajak ibu sholat tahajud? Enggak Pak Ustadz, dia ke WC takut hantu. Saudara yang dimuliakan Allah, jangan sampai bangun malam tiap malam dibuka buku catatan amal, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, keterangan kencing 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 kencing. Sempat-sempatkan berwudu, usolli sunnatat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Doakan supaya yang ceramah ini juga istiqomah sholat tahajud. 2 rakaat yang pertama usolli sunnatal wudu, 2 rakaat yang kedua usolli sunnatat taubat, 2 rakaat yang ketiga usolli sunnatat tahajud. Habis itu berzikir, zikirnya juga 3. Zikir yang pertama astaghfirullah minal khataya. Saya nggak pakai lagu Pak Ustadz, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tapi jangan karena mau ngejar banyak, istighfarnya cepat. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mudah-mudahan semua sholat kita diterima Allah. Bawa anak ke masjid. Hari ini anak-anak dibawa semua. Anak-anak dibawa. Anak-anak. Masya Allah. Berapa umur anaknya Bu? 2 tahun sudah pakai jilbab. Kalau mau ngelihat perempuan pakai jilbab umur 2 tahun, datanglah ke Lombok Utara. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Di tempat lain saya datang,
Anak-anak di pinggir jalan umur 5 tahun, warna rambutnya 3, merah kuning kelabu, kuteknya hitam legam. Kira-kira kalau kita ketemu anak kecil nggak pakai kerudung, itu ngikut siapa? Ibunya. Kalau kita ketemu anak kecil pakai jilbab, itu ngikut siapa? Ibunya. Maka guru pertama, madrasah pertama, pendidik pertama di dunia adalah ibu. Luar biasa. Makanya surga di bawah telapak kaki ibu. Saya sudah bolak-balik nyari hadis surga di bawah telapak kaki ustadz, belum ketemu. Kita sebagai laki-laki nih Pak, kan ingin juga supaya anak kita berbakti 3 kali ke kita. Saya mau nyampaikan ke anak saya, kamu mesti berbakti kepadaku, karena surga di bawah tapak kaki ibu. Nggak jadi. Kenapa ibu luar biasa? Karena ibu mengandung. Ibu adalah mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Insya Allah ibu mengandung anak yang soleh dan soleha, mujahid fisabilillah, penghafal Quran, meningkat takwa, meningkat sodako, meningkat sholat, jangan sampai tinggal. Yang keempat adalah meningkat zikir. Kenapa zikir meningkat? Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq. Radhiyallahu. Salat tarawih di Lombok masih pakai Subhanal Malikil Ma'bud. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil ladzi la yanam wa la yamut wa la yafutu abada. Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Sama bacaannya. Dari Pulau Sumatera nyebrang ke Pulau Jawa, nyebrang ke Pulau Bali, sampai ke Pulau Lombok, bisa bacaannya sama. Begitulah ulama dulu mengajarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selama di Ramadan berzikir semuanya, maka di luar Ramadan pun lidah juga berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa beli ayam bakar. Sudah lama Abdul Somad ceramah dan tausiah di Lombok Utara, jamaah sampai duduk di atas pagar. Hai guys, luar biasa. Anak-anak muda berdatangan semua. Mereka nggak dengar karena sound systemnya ke sana. Terserahlah kalian mau apa, yang penting kami duduk nanti di sini. Kalau anak muda masih datang tablik akbar pengajian, kalau anak muda masih datang ngaji dengar ustadz, itu artinya 20 tahun 30 tahun ke depan Lombok Utara masih tetap terjaga, terpelihara. Anak muda, anak muda, anak muda, anak muda. Saya semangat nih kan anak muda hadir. Coba kalau yang hadir nih orang-orang tua semua. Sekarang saya ngomong, mari kita siapkan untuk sakratul maut. Ustadz jangan ngomong begitu sama orang tua Pak Ustadz. Ini yang hadir nih nggak ada orang tua, nggak ada orang tua. Tadi kata Ustadz Samad katanya ada orang tua. Mereka sesungguhnya adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Sumpah Pemuda itu yang hadir 28 Oktober 1928, itu Sumpah Pemuda yang hadir orang tua apa anak muda? Orang tua banyak. Tapi kenapa disebut Sumpah Pemuda? Karena semangatnya. Yang penting semangat. Semangatnya karena Allah. Takbir! Takbirnya masih kuat. Berarti ceramah saya lanjutkan. Itu saya sebenarnya takbir itu masih. Kalau udah bubar baru selesai. Karena di beberapa tempat saya sudah tahu siapa saya takbir. Takbir! Dia pun udah bisik-bisik sama teman semua. Pulang, kita pulang. Kata yang satu, jangan parkir susah. Udah, kita di sini aja, kita selesaikan penderitaan ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang terakhir yang ke 5. Meningkat takwa sudah, meningkat sodakoh sudah, meningkat sholat sudah, meningkat zikir sudah, tapi ada yang belum. Kita tidak selamat hanya dengan takwa, tidak selamat hanya dengan sodakoh, tidak selamat hanya dengan zikir, tapi juga mesti ada silaturahmi. Tarawih ketemu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, apa kabar, sehat, kolaknya udah berapa mangkok. Sholat Idul Fitri ketemu, mohon maaf lahir batin ya. Silaturahim, kamu udah nyambung silaturahim? Saya sudah memaafkan dia Pak Ustadz, sudah ke rumahnya, sampai 7 turunan gak akan ketemu. Belum menyambung silaturahim. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Saya sudah mau ke rumahnya Pak Ustadz, tapi waktu saya ucapkan salam, assalamualaikum, atau assalamualaikum, yang keluar bukan dia Pak Ustadz. Siapa yang keluar? Anjing herder. Saya takut Pak Ustadz tahun lalu dia buat begitu. Jangan khawatir, jangan cemas, selama hayat di kandung badan masih hidup, tetap datang. Jangan pentingkan respon dia, masalah dia ngejek, masalah dia ngamuk, masalah dia nggak memaafkan, nggak penting. Yang penting kita nyambung tali silaturahmi. Kita datang, ucapkan salam, masalah dia marah, nggak penting, tapi jangan diomongin. Jangan nanti datang situ, assalamualaikum, saya mau minta maaf, masalah kamu memaafkan nggak penting, yang penting saya udah datang. Makin ngamuk lah dia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa bijaksana untuk memaafkan orang lain dan berani untuk meminta maaf, insyaallah. Amin ya rabbal. Istri minta maaf di pagi Idul Fitri ke suaminya, minta maaf. Suaminya menghidupkan handphone sambil komen, inilah makhluk terkuat di dunia sedang minta maaf. Biasanya setengah jam setelah ini akan diulang lagi. Mudah-mudahan Bapak memaafkan Ibu semua. Ibu mau memaafkan Bapak? Bapak mau memaafkan Ibu? Betapa indahnya keluarga kalian, sakinah mawaddah warahmah, insya Allah. Tadi saya mulai tausiah 4:30, sekarang sudah 5:30. Walaupun nggak ngelihat jam, saya sudah tahu saya sudah berdiri 1 jam, terasa dari kesemutan. Mudah-mudahan selama 1 jam ini bernilai ibadah, 1 jam ini bernilai takwa, 1 jam ini bernilai zikir, 1 jam ini bernilai sedekah, 1 jam ini bernilai silaturahmi. Kalau tidak ada acara ini, nggak mungkin saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Haji Johan Samsu SH. Kalau nggak ada silaturahim acara ini, nggak mungkin saya bisa dikawal oleh Bapak Babin Kaptipmas dan Bapak Babin Sab. Betul? Kalau tidak ada acara ini, nggak mungkin saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya penuh tanah lapang. Kalau acara malam ramai biasa, acara di masjid ramai biasa, tapi acara panas terik itu hanya ramai di tanah lapang di Lombok Utara. Kalau ibu aja itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa Ustadz bertakbir? Karena kalau orang dipuji itu biasanya setan langsung datang mengatakan kau hebat, langsung hidungnya mulai kembang. Banyak anak-anak di sini. Maka begitu dikatakan Allahu Akbar, yang besar itu hanya Allah. Mana tahu nanti Bapak dipuji. Ini rumahnya ya, mantap sekali ya. Allahu Akbar. Ini istri Bapak, iya, cantik sekali. Allahu Akbar. Ibu pun gitu juga kalau dipuji orang anaknya. Ini anak ibu. Allahu Akbar.
Ini anak ibu? Iya. Kok cantik ya? Sapa dulu mamanya. Banyak kan. Mudah-mudahan kita semuanya kembali kepada fitrah kesucian, minal aidin termasuk orang yang kembali kepada hari raya, wal faizin menang melawan hawa nafsu. Mohon maaf zahir dan batin. Di akhir majlis mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan kita semuanya soleh dan solehah, pemimpin-pemimpin kita adil dan amanah. Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami anak cucu kami dalam agama Islam, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Amin. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah ya Allah. Amin. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami mengikut sunnah Rasulullah. Amin. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami bisa berinfak, berwakaf dan bersedekah. Amin. Wa taubatan qabalal maut, berikan kami taubat sebelum mati, dosa kami banyak ya Allah. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika melewati kematian ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami ketika melewati sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami nanti dihisab. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan Lombok Utara negeri yang aman damai, terbuka pintu rezeki segala penjuru ya Allah. Allahumma ftah lana abwabal khairi wa abwaban ni'mah wa abwabal barakah, bukakan untuk kami pintu nikmat, pintu rahmat dan pintu barakah. Allahumma anzilis sakinata fi qulubina, turunkan ketenangan ke dalam hati kami, berikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak cucu kami keturunan anak yang soleh solihah penghafal Quran. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Lombok Utara, selamatkan Nusa Tenggara Barat, selamatkan Indonesia, selamatkan Palestina, selamatkan negeri-negeri kami semuanya dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan, minal aidin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Ustaz Abdul Somad untuk menyerahkan sertifikat ruang kepada panitia. Lipat sih.